Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam majelis yang terhormat ini. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7, Ketua Pembina, Ketua Umum Pengurus, Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Cendekia Utama beserta jajarannya, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Dr. Sutomo, guru besar yang hadir luring yaitu Profesor Aminullah As-Sagaf, Profesor Sukesi, Profesor Edi Yunus, Profesor Mursidin, dan Profesor yang hadir daring yaitu Profesor Sedarmayanti dan Profesor Irawan Surojo, serta guru besar tamu Profesor Nizarul Alim dari Universitas Trunojoyo Madura, Profesor Tri Ratnawati dari Untak Surabaya, dan Profesor Rini Sulistiowati dari Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat pimpinan fakultas, lembaga, dan badan di lingkungan Universitas Dr. Sutomo, pimpinan perguruan tinggi yang hadir luring dari Untak, Universitas Hayan Wuruk, Stesia, Universitas Widya Mandala, dan UNESA. Pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika yang hadir daring dari UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Pembangunan Jaya Jakarta, Universitas Esa Unggul, Institut Teknologi PLN Jakarta, Universitas Riau Kepulauan, Universitas Nusantara Pegri Kediri, Universitas Musamus Merauke, IBT Pelita Indonesia Pekanbaru, Universitas Macung, dan para pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Inadisi for Private Higher Education tahun 2018, di mana saya adalah salah satunya. Yang saya hormati rekan dosen Unitomo dan PT lain yang hadir luring maupun daring dari alumni program Doktor Ilmu Akuntansi UB 2009, penerima hibah dosen merenung 2019, dan Detaser Kemendikbud Dikti, serta alumni S2 Akuntansi UGM. Yang hadir daring teman saya, Dr. Nunung Nurul Hidayah dari Southampton University, Kepala KPP Pratama Serpong, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPP, serta alumni S1 Akuntansi UB, khususnya AK UB 90 Ganjil, serta teman-teman dosen dari berbagai wilayah yang tergabung dalam virtual learning proaktif akademisi, komunitas jurnal, dan komunitas book chapter. Ibu-ibu wanita Islam dari seluruh Indonesia, dan juga keluarga saya, baik yang hadir secara daring dan secara luring. Keluarga saya mungkin bisa ditayangkan. Jadi keluarga saya nobar di Tulungagung, Ibu bersama saudara-saudara yang ada di sekitar Tulungagung nobar jadi satu di rumah Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Itu ada kakak yang mendampingi, kakak nomor 4 dan 5. Assalamualaikum. Serta seluruh karyawan dan mahasiswa Unitomo serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan anugerahnya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara sidang terbuka pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Sutomo. Sebagai hambanya, saya memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena ridhonya saya diberikan kekuatan untuk mempersiapkan serta menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan kelancaran pada acara pagi hari ini sehingga bisa selesai dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya di tempat yang mulia ini
menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Peran Akuntan dalam Mewujudkan Good University Governance di Perguruan Tinggi Swasta. Majelis yang terhormat dan hadirin sekalian yang saya muliakan, tulisan ini saya buat dengan dilatar belakangi bahwa saat ini perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan terkait dengan sumber pendanaan. Secara umum, sejak pandemi COVID-19, PTS mengalami stagnasi dan bahkan penurunan jumlah mahasiswa baru. Fenomena ini menjadi permasalahan bagi PTS, terutama bagi PTS yang sumber pendanaannya hanya dari mahasiswa, dalam rangka meningkatkan kualitasnya dan memenuhi misi, fungsi, serta perannya dalam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 mempunyai visi utama untuk mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Agar misi pendidikan tinggi dapat terwujud, maka PTS seperti juga perguruan tinggi yang lain harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014. Oleh karena itu, PTS harus dikelola secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good university governance agar dapat mencapai fungsi dan perannya dalam pendidikan tinggi dan terhindar dari benturan kepentingan. Tuntutan untuk mewujudkan good university governance tersebut memerlukan peran dan partisipasi dari berbagai pihak. Akuntan menjadi salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam penerapan good university governance terkait dengan aspek keuangannya. Majelis yang terhormat dan hadirin sekalian yang saya muliakan, University Governance merupakan sebuah model governance yang diterapkan dalam konteks university. Governance sebagai sebuah model mencakup struktur, mekanisme, dan prinsip governance. Struktur menunjukkan dimensi otoritas, mekanisme governance menunjukkan dimensi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Mekanisme governance dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good university governance. Penerapan good university governance di perguruan tinggi tergantung pada cara pandang terhadap makna perguruan tinggi. Hasil riset di Australia terhadap perguruan tinggi menunjukkan bahwa ada 3 cara pandang terhadap makna perguruan tinggi, yaitu sebagai sebuah bisnis, sumber daya publik, atau institusi dengan bentuk unik. Jika universitas atau perguruan tinggi dipandang sebagai sebuah bisnis, maka ide governance-nya menggambarkan korporasi berorientasi laba. Apabila perguruan tinggi dipandang sebagai sumber daya publik, maka ide governance-nya menggambarkan institusi yang bekerja untuk tujuan publik, bertanggung jawab pada masyarakat, serta mempunyai tujuan keadilan sosial. Jika perguruan tinggi dipandang sebagai institusi yang mempunyai bentuk unik, maka ide governance-nya menggambarkan independensi dan otonomi, pencarian pengetahuan, serta partisipasi demokratis dari akademisi dan mahasiswa. Di dalam tulisan ini, berdasarkan misi, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia, maka penulis memandang PTS sebagai institusi yang mempunyai bentuk unik dengan governance yang unik pula.
Sumber pendanaan utama perguruan tinggi swasta atau PTS bukan dari sumber daya publik atau pemerintah, tetapi dari mahasiswa. Atas pendanaan yang diperoleh tersebut, PTS harus dikelola dengan prinsip nirlaba. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa semua kegiatan perguruan tinggi ditujukan tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan tinggi. Praktek governance perguruan tinggi berbeda dengan organisasi yang berorientasi laba seperti korporasi. Pengelolaan perguruan tinggi ditujukan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, sementara korporasi ditunjukkan untuk kemakmuran pemegang saham. Berbeda dengan korporasi di mana pemegang saham adalah pemilik, maka PTS dimiliki oleh masyarakat. PTS didirikan oleh badan penyelenggara. Badan penyelenggara PTS adalah masyarakat yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitas diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada pengertian governance sebagai sebuah sistem, maka Good University Governance merupakan sebuah sistem yang mencakup struktur, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang diikuti oleh perguruan tinggi. Struktur governance di PTS dapat dilihat dalam struktur organisasinya yang ditetapkan oleh badan penyelenggara. Struktur University Governance dapat dilihat dari struktur organisasi yang menunjukkan otoritas dalam pengambilan keputusan. Akuntan dalam struktur University Governance dapat berperan di bidang keuangan, baik dalam fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Di dalam fungsi perencanaan, akuntan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas proses penganggaran di PTS. Di dalam fungsi pelaksanaan anggaran, akuntan dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Setiap tahun, akuntan dapat berperan dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran di PTS. Di dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan, akuntan dapat berperan sebagai auditor kinerja yang melakukan pengawasan dan audit atas pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pimpinan PTS dan unit-unit yang ada di bawahnya. Dalam konteks PTS, sumber dana yang berupa dana yang diperoleh dari mahasiswa dalam bentuk pembayaran kuliah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba. Yang dimaksud prinsip nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan. Bagi PTS yang sumber pendanaannya hanya berasal dari mahasiswa, maka penggunaan dananya harus diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban tridharma perguruan tinggi. Perencanaan penerimaan dan belanja PTS dalam proses penganggaran harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good University Governance agar dapat meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan tinggi di PTS. Anggaran PTS disusun dengan menggunakan asumsi perencanaan yang merupakan perakiraan yang ditetapkan berdasarkan pengalaman masa lalu, estimasi lapangan, dan atau analisis statistik. Selain digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan, anggaran juga dapat menjadi alat pengendalian. Proses penganggaran tidak dapat dilihat hanya sebagai pekerjaan teknikal, tetapi sebuah aktivitas yang dapat menggerakkan roda perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma. Anggaran dapat memotivasi dosen untuk meningkatkan kualitasnya. Misalnya,
pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah akan dapat memotivasi dosen untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hasil karyanya. Penelitian dan publikasi ilmiah merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja perguruan tinggi, akreditasi, dan pemeringkatan, sehingga peningkatan kinerja dosen akan meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Inilah aspek perilaku dari anggaran. Berdasarkan pedoman umum Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, kewajaran dan kesetaraan di dalam penganggaran perlu dilakukan, sehingga unsur keadilan dan kejujuran dapat senantiasa ditegakkan. Keadilan bisa bermakna dalam pemberian hak kepada yang berhak, artinya bahwa ada prioritas hak dan prioritas yang berbeda di antara individu yang mempunyai kinerja yang berbeda. Dalam konteks university governance, keadilan dapat diwujudkan misalnya melalui penilaian kinerja yang memberi imbalan dan penghargaan kepada pihak-pihak yang mempunyai prestasi, serta memberikan sanksi kepada pihak yang berperilaku menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Peran akuntan dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran PTS. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar PTS melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Dalam bidang keuangan, akuntan dapat berperan dalam penerapan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dengan melakukan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan anggaran PTS sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan. Terakhir, peran akuntan dalam penerapan prinsip transparansi dan pelaporan keuangan PTS. Prinsip transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. Pengungkapan dalam hal ini terkait dengan seberapa luas informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan dapat dilakukan secara fair. Pengungkapan ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Akuntan dalam pelaporan keuangan PTS dapat berperan dalam menyajikan pelaporan keuangan tahunan dengan pengungkapan yang wajar. Tingkat kewajaran pelaporan keuangan akan diberikan oleh akuntan yang berperan sebagai auditor independen dalam opininya. Demikianlah pidato pengukuhan saya yang merupakan hasil pemikiran saya sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa pidato pengukuhan saya ini belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya harapkan bisa diberikan untuk memperbaiki tulisan ini. Sebelum saya akhiri pidato saya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa mengantarkan saya di podium ini. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dan kepada Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menyandang gelar guru besar. Terima kasih kepada Rektor baik periode sekarang maupun periode sebelumnya, beserta para wakil rektor, senat akademik Unitomo, serta pimpinan fakultas terutama FEB yang telah memproses kepada reviewer,
Kepada reviewer pada saat audiensi di tingkat pusat yaitu Prof. Indah Sulistyowati dari Universitas Diponegoro dan Prof. Sutekno dari Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan penilaian secara terbuka, serta terima kasih kepada reviewer pada saat audiensi di tingkat LL Dikti Wilayah 7. Kepada reviewer eksternal, Profesor Nizarul Alim dari Universitas Trunojoyo, Profesor Wilopo dari Perbanas, dan Profesor Tri Ratnawati dari Untak yang telah dengan sabar mereview tulisan-tulisan saya. Kepada promotor S3 saya, Profesor Kepada promotor saya S3, Profesor Iwan Triyono, yang telah memberikan pencerahan tentang pemikiran kritis dalam akuntansi. Kepada kopromotor, Profesor Eko Gani Sukoharjo dan Bapak Ali Jamhuri PhD, serta penguji disertasi, Profesor Dr. Made Sudarma, Profesor Unti Ludikto, dan Dr. M. Aksin, serta penguji eksternal, Profesor Niki Lukfiarman, dan Dr. Kudori Saleh dari UIN Malang yang telah mengantarkan saya meraih gelar doktor. Kepada Profesor Zaki Baritwan yang telah membimbing disertasi dan Profesor Gugus Irianto yang telah membimbing skripsi. Kepada Prof. Aminullah Assegaf sebagai mentor dan partner saya dalam penelitian dan publikasi ilmiah di FEB Unitomo yang telah memberikan motivasi untuk pengurusan guru besar ini. Kepada Dr. Bayu Taufik Posumah dari Universitas Terengganu Malaysia, terima kasih atas kolaborasinya dalam publikasi artikel ilmiah. Kepada orang tua saya, Haji Ali Latif Almarhum dan Hajah Marliah yang selalu mendoakan keberhasilan saya dan membawa saya hingga sampai pada jenjang ini. Kepada suami saya, Insinyur Ahmad Taufik MAB yang mendukung karir saya dan bergantian mengurus anak-anak. Kepada anak-anak saya, Fida Salma Hamidah, Alma, Fida Zalfa Yasmin, Fafa, Samata Fauzan Aliyu Dahlan, Alan, dan Samata Yasnaris Fahrudin, Yaris. Keempatnya kami singkat dengan Alfa Laris. Terima kasih atas pengertiannya dalam memahami kesibukan saya menjadi mereka adalah semangat dan kekuatan saya. Kepada 5 kakak saya beserta keluarga, kepada mertua dan putra-putrinya, kepada teman-teman terdekat saya di FEB, Bu Elvi, Bu Mustika, Bu Yayu, dan Pak Sutarmin yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai kegiatan saya. Kepada teman-teman seperjuangan dalam mengurus guru besar di grup Detasar Kemendikbud, Prof. Reni, Prof. Ahmad yang telah bersama-sama berhasil meraih guru besar di tahun 2021. Kepada teman-teman di grup Alimi PDIA 2009, Inadisi, alumni penerima hibah dosen merenung 2019, Detasar Kemendikbud, Komunitas Jurnal, Proaktif Akademisi, terima kasih atas diskusinya secara konstruktif dan saling menyemangati. Tetap semangat untuk mengurus grup besar. Kepada dosen-dosen dan teman-teman S2 Akuntansi UGM 2000. Kepada dosen dan teman-teman S1 Akuntansi UB, khususnya AKUB 90 Ganjil. Kepada guru-guru dan teman-teman di SDN Ketanon 2, SMPN Negeri 1, dan SMA Negeri 1 Tulungagung. Kepada Bapak Ibu selaku informan yang telah terlibat dalam penelitian saya untuk penulisan publikasi artikel ilmiah. Kepada pimpinan dan anggota wanita Islam, mulai dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah di seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Timur, terima kasih atas doa dan dukungannya. Terakhir, kepada seluruh dosen dan karyawan Unitomo,
operator IT, mahasiswa, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya. Terima kasih atas segala dukungannya. Akhirnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan kelancaran atas karir saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.